Yang terhormat Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian yang hebat yang berada di kesempatan pada hari ini. Saya sangat bersyukur karena telah berada di 5 besar ini bersama rekan-rekan yang hebat. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari berbagi praktik baik hari ini. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya berbagi praktik baik, yaitu praktik baik saya ini terkait dengan pembelajaran interaktif berbasis Geniali, yaitu saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi ini? Karena dilatar belakangi oleh berbagai macam peserta didik yang memiliki karakteristik yang sangat unik, mulai dari kesiapan belajar, kemudian gaya belajar, dan minat belajarnya. Diketahui bahwa peserta didik kelas 10 NPLB atau Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan, peserta didiknya ini sangat berkarakteristik. Namanya di sini anak SMK. Kalau kita tidak melakukan pendekatan sesuai kebutuhan mereka, maka peserta didiknya itu malah tidak tertarik untuk belajar. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan muridnya. Nah, diketahui faktanya bahwa setelah saya melakukan asesmen diagnostik, diketahui bahwa peserta didik 10 NPLB 2, 10 memiliki gaya visual, 9 memiliki gaya belajar auditory, dan 9 lagi belajar kinestetik. Maka dari itu, dengan berbagai macam gaya belajar dan kesiapan belajar tersebut, akhirnya saya membuat multimedia pembelajaran interaktif Tarukan, tata ruang kantor, dengan singkatan Tarukan, supaya anak menjadi tertarik dengan singkatan tersebut dan ingin tahu apa itu isinya. Jadi ada ciri khasnya Tarukan. Nah, di mana selain itu yang melatar belakangi kami, sekolah kami ini adalah sekolah pusat keunggulan, di mana sekolah pusat keunggulan ini unggul dalam berbagai hal, terutama juga dalam fasilitas. Alhamdulillah sekolah kami ini memiliki fasilitas 2 lab komputer yang mumpuni, kemudian juga ada gadget sekitar 100 dan juga wifi, ada wifi gratis juga. Nah, jadi maka dari itu dengan ada fasilitas yang lengkap, maka dari itu kami tertarik untuk menerapkan pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Nah, kemudian dalam tantangan yang kami hadapi, tantangan yang saya hadapi itu yaitu banyaknya harusnya berkolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan juga orang tua murid dan juga muridnya sendiri. Karena untuk mendukung proses pembelajaran ini tidak bisa tanpa bantuan dari kepala sekolah yang menyediakan fasilitas, kemudian orang tua dalam membimbing atau mengajari siswa di rumah. Karena kalau misalnya guru kan hanya mengajar hanya beberapa jam saja ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya di rumah itu nanti orang tua yang akan meneruskan pembelajaran atau karakteristik di rumah. Jadi kita harus koordinasi dengan orang tua juga. Begitu juga dengan siswa. Siswanya juga harus diajak bekerja sama. Karena sebagus apapun media itu, kalau misalnya siswanya itu tidak mau diajak kerjasama, kemudian tidak diajak benar-benar serius belajar, nah maka siswa tetap akan tidak serius ya Bapak Ibu ya. Jadi tantangan yang saya hadapi itu seperti itu. Dan juga setelah saya menghadapi tantangan siswa, terus akhirnya Ibu memutuskan kalau membuat kelompok yang heterogen gitu Bu ya. Ya, benar. Kalau boleh saya tahu, cara Ibu mengambil data gaya belajar siswa itu melalui apa, dan bagaimana efek dari kelompok heterogen ini tadi? Ibu kan memutuskan pakai kelompok heterogen, terus efeknya apa setelah itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi saya mengambil data itu terkait dengan gaya belajar anak itu, yang pertama saya diskusi dengan BK yang pertama. Yang kedua, tapi di dalam video pembelajaran itu sebenarnya ada memang link atau akses yang untuk mereka mengisi pertanyaan-pertanyaan, dan nanti hasilnya akan muncul auditory, visual, kinestetik. Itu ada di aksesnya sendiri, gaya belajar.com atau seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian terkait dengan kelompok yang heterogen ya Bu ya. Jadi setelah mendapatkan itu 10 visual, 9 auditory, dan 9 kinestetik, itu saya gabungkan itu. Jadi ada berbagai macam kelompok, 6 kalau nggak salah ya Bu ya. Jadi terdiri dari campuran antara visual, kinestetik, dan auditory digabung jadi satu. Jadi ketika mereka bekerja sama
bergabung dengan yang lainnya juga. Kemudian juga yang fokus ke visual, mereka melihat di bagian gambar. Jadi kemudian mereka bekerja sama dalam satu kelompok, itu kelompok yang heterogen. Jadi mereka lebih hidup dan lebih tertarik untuk belajar karena mereka kesukaannya itu berbeda-beda, tapi dia satu kelompok seperti itu. Nah, ini pertanyaan sama Ibu Trisna. Kayaknya sama-sama kayak masalahnya adalah siswa itu membuat ya media pembelajaran elektronik. Saya penasaran background Ibu di ICT atau teknologi atau seperti apa sehingga Ibu bisa mendesain media pembelajaran elektronik. Baik Bu, saya kalau latar belakangnya itu dari S1 itu pendidikan administrasi perkantoran. Namun kalau di S2 itu saya memang ingin memperdalam ilmu saya di bidang ICT, jadi saya mengambil teknologi pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi background saya kalau dibilang IT tidak juga ya Bu ya, karena itu teknologi pendidikan ya, seperti itu. Oh, berarti Ibu background S2-nya adalah dari TP gitu ya. Oke. Ya, karena kan ini kalau boleh tahu Bu, ini apa namanya, softwarenya atau platformnya itu berbayar ya atau free? Kalau saya itu Bu ada 3 Bu yang saya gunakan di sini. Yang pertama Genially. Genially ini saya menggunakan akun yang free, tapi ada logo Bu ya, masih Genially. Kemudian kalau video Skype saya menggunakan yang pro buat tulisan tangan video Skype. Kemudian ada Wordwall. Wordwall ini free juga ya. Ya, 3 aplikasi. Ya, biasanya kalau yang software tidak berbayar atau free itu dia punya masa hidup yang singkat ya. Nanti setelah masa hidupnya habis, itu akan bertebaran iklan-iklan yang macam-macam gitu ya. Tuh, ada nggak apa namanya, berpikir seperti ke sana kah Ibu untuk menanggulangi hal tersebut? Baik Bu, kalau misalnya Genially ini, kalau saya baca Bu ya, itu sebenarnya tidak ada iklan Bu. Genially ini, Genially ini hanya ada logonya saja Bu. Jadi ketika kita membuka itu logonya akan tetap ada. Namun kalau iklan yang Ibu lihat tadi Bu ya, itu karena saya mencantumkan dengan YouTube. Kebetulan itu YouTube saya itu sudah monetisasi Bu. Jadi monetisasi itu ketika kita klik memang ada iklannya. YouTube-nya sudah monetisasi, jadi ada iklan keluar seperti itu Bu. Jadi saya tuh kaget ya. Pertama opening, ya, 1 detik kemudian closing, lalu tiba iklan banyak. Ya, karena monetisasi tadi Bu, ada monetisasi iklan. Jadi bukan pengaruh di aplikasinya. Kalau aplikasinya itu selamanya tidak akan hilang atau terbatas, tidak Bu, hanya ada logonya saja. Oke, satu lagi saya penasaran. Ini kan pembelajaran berdiferensiasi ya, ada mewadahi siswa gaya belajarnya auditori, visual, dan kinestetik. Cuma saya penasaran tadi Ibu menyebutkan untuk bagian kinestetik ketika mereka mempresentasikan. Kalau dari segi di media pembelajaran elektroniknya itu di bagian mana Pak? Ketiga gaya belajar student Ibu, siswa Ibu bisa diwadahi. Baik Bu, sebenarnya ini diferensiasi yang saya gunakan itu sebenarnya ada 3 Bu ya. Ada proses, ada konten, sama ada produk Bu ya. Nah, namun kalau untuk yang bagian kinestetik ini sebenarnya lebih ke produk Bu. Nanti produk itu nanti mereka upload ke bagian multimedia pembelajaran interaktif ini. Namun di bagian kinestetik ini juga sebenarnya ini lebih ke presentasi kalau kinestetik itu. Sama di bagian diferensiasi produk, karena mereka itu hasilnya nanti dia di bagian multimedia pembelajaran interaktif ini mereka langsung mengunjungi kantor secara langsung Bu. Jadi live mereka membuat video. Nah itu di bagian kinestetiknya saya campurkan seperti itu Bu. Bagian yang sedikit kayaknya ya. Iya ya, bagian sedikit yang paling sedikit ya, untuk mewadahi siswa Ibu yang gaya belajarnya dominan kinestetik. Oke, saya hanya perlu konfirmasi gitu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Ibu Trisna. Selanjutnya ya Bu, ini Ibu sudah statementnya yaitu sebaik-baiknya guru adalah guru yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didiknya, guru yang bisa mengerti semua peserta didiknya, dan juga guru yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.